Malam kembali merajut kelam yang sama, namun waktu telah melarungkan 3 dekade ke dalam pusaran takdir. 30 tahun berlalu sejak jerit ketakutan Sarno dan Yanti membelah badai, menyelamatkan putra tunggal mereka dari rahim sumur yang haus darah. Kini, Bagas bukan lagi bocah 4 tahun yang ringkih. Garis-garis kecemasan di wajahnya mencerminkan usia dewasa yang syarat akan beban hidup, seorang lelaki yang kini memikul takdirnya sendiri sebagai seorang suami dan ayah. Namun, sejarah tampaknya gemar mengulangi dirinya sendiri, atau mungkin kutukan kuno itu memang tak pernah benar-benar melepaskan cengkeramannya. Di sebuah sudut kontrakan sempit di pinggiran kota yang bising, atmosfer rumah tangga Bagas jauh dari kata hangat. Pernikahannya dengan Sari, seorang wanita berparas jelita namun berhati dingin, telah lama kehilangan lentera keharmonisannya. Sari adalah wanita yang dibakar oleh ambisi dan tuntutan duniawi. Baginya, cinta tak cukup untuk memberi makan, dan kesetiaan tak mampu membeli kemewahan yang dipamerkan orang-orang di media sosial. Lihat suaminya murni gas, baru 2 tahun kerja sudah bisa beli mobil, rumahnya. Wah! Cemoh Sari suatu malam, suaranya melengking tajam, menyayat harga diri Bagas yang terduduk lesu di lantai semen. Sementara kamu, bertahun-tahun kerja jadi buruh, jangankan emas permata, mencukupi kebutuhan bulanan saja aku harus memendam malu pada tetangga. Bagas hanya mampu menunduk, meremas jemarinya yang kasar. Di sudut kamar yang pelap, Andi, putra mereka yang baru genap berusia 7 tahun, memeluk lututnya ketakutan. Bocah malang itu sudah terbiasa menyerap racun dari setiap makian dan pertengkaran kedua orang tuanya. Demi membungkam tuntutan Sari yang tak pernah usai, demi membelikan perhiasan dan pakaian mewah agar istrinya tidak lagi memandangnya dengan tatapan jijik, Bagas mengambil langkah nekat. Ia terjebak dalam lingkaran setan pinjaman online dan lintah darat. Awalnya 1 lubang digali, lalu 10 lubang ditutup, hingga akhirnya, utang itu membengkak menjadi monster yang mengepung hidupnya. Setiap hari, pintu rumah mereka digedor oleh orang-orang berwajah garang yang menagih nyawa. Ancaman kekerasan kian nyata, dan Bagas tahu, kota ini telah berbalik menjadi neraka yang siap menelannya bulat-bulat. Ketika malam kian mencekik dan jalan keluar telah buntu, sebuah suara yang telah lama terkubur di dasar ingatan masa kecilnya kembali berbisik. Suara halus, dingin, namun menjanjikan kebebasan. Sari, kita harus pergi malam ini juga. Disik Bagas dengan mata yang menyala oleh keputusasaan. Pergi kemana? Melarikan diri seperti pecundang? Sergah Sari sinis. Ke kampung halaman bapakku. Ada rumah warisan di sana. Kita bisa sembunyi sampai keadaan aman. Jawab Bagas, menyembunyikan rahasia paling kelam dari masa lalunya. Sari tidak pernah tahu, dan tidak boleh tahu, tentang darah dan air mata yang pernah tumpah di tanah yang akan mereka tuju. Perjalanan malam itu membawa mereka kembali ke tempat di mana kutukan itu bermula. Ketika fajar menyingsing dengan warna abu-abu yang muram, berdirilah mereka di depan sebuah rumah panggung Jawa kuno yang dikepung oleh rimbunnya pohon-pohon bambu yang ratap. Rumah itu kini tampak jauh lebih mengerikan dibanding 30 tahun lalu. Atapnya banyak yang runtuh, dinding-dinding papannya melapuk dan ditumbuhi lumut hitam, menciptakan siluet seperti raksasa purba yang sedang sekarat. Sari melangkah mundur, wajahnya pias oleh rasa jijik dan ngeri. Kamu gila, Bagas? Kamu mengajakku dan Andi tinggal di kandang hatu ini? Lihat rumah ini bukan tempat tinggal manusia. Hanya untuk sementara, Sarik di kota kita akan dibunuh oleh para penagih hutang. Bentak Bagas, egonya yang terluka kini berbalik menjadi kemarahan yang meluap. Masuk. Dengan berat hati dan air mata kekesalannya berlinang, Sari melangkah masuk bersamaan dia menggenggam erat jemari ibunya. Debu tebal beterbangan, bau busuk dari kayu yang melapuk dan kotoran kelawar menyengat penciuman. Kemiskinan yang kian memburuk di tempat terisolasi itu justru menjadi bahan bakar baru bagi api pertengkaran mereka. Setiap hari, dinding-dinding papan rumah tua itu bergetar oleh caci maki Sari yang menyesali nasibnya, dan bentakan Bagas yang kian kehilangan kewarasan. Namun, di balik semua kemarahan itu, kembalinya Bagas ke rumah terkutuk ini bukanlah sekadar pelarian dari jeratan hutang. Ada rahasia yang ia sembunyikan rapat-rapat di dalam dadanya yang bergemuruh. Sejak malam jahanam di masa kecilnya, suara dari dasar sumur itu tidak pernah benar-benar pergi dari kepala Bagas. Selama 30 tahun merantau di kota, suara itu seringkali hadir dalam mimpi-mimpinya, berbisik di antara deru mesin pabrik, atau menyelinap di sela-sela keheningan malam. Suara itu terus merayu, menawarkan kejayaan, menjanjikan tumpukan emas, dan kemewahan yang akan membuat semua orang berlutut di hadapannya.
Awalnya Bagas menolak karena rasa takut, namun ketika kemiskinan mencekiknya dan hinaan istrinya merobek harga dirinya, rasa takut itu bermutasi menjadi ambisi yang gelap. Bagas kembali karena ia merasa terpaksa, namun di sisi lain, ia juga datang dengan sukarela untuk menjemput takdir hitamnya. Sementara rumah itu tampak biasa saja di siang hari, sebuah transaksi gaib sedang berlangsung di keheningan malam. Setiap jam menunjukkan tengah malam, saat Sari dan Andi telah terlelap dalam mimpi, Bagas akan bangkit dari tempat tidur. Langkah kakinya seringan kapas, menyusuri lantai kayu yang berderit halus, menuju ke pekarangan belakang yang diselimuti kabut pekat. Di sana, di bawah pohon Kamboja yang meranggas, gembok dan rantai sumur itu tampak telah sengaja ia buka. Bagas akan berdiri di bibir sumur yang menganga, menatap air hitam yang bergolak pelan di dasarnya. Dari dalam kegelapan itu, sebuah bayangan hitam legam sewarna lumpur busuk perlahan bangkit, menampakkan sepasang mata merah menyala yang mengerikan. Berikan apa yang aku minta, Bagas, dan seluruh kekayaan dunia akan menjadi milikmu. Bisik makhluk itu, suaranya bergaung langsung di dalam kepala Bagas, terdengar seperti gesekan batu kuburan. Tidak, jangan anakku, ambil halaman lain. Ambil jiwaku jika kau mau, tapi jangan Andi. Debat Bagas dengan suara berbisik yang gemetar, menahan tangis yang menyesak di dada. Setiap malam, pertengkaran gaib itu terjadi. Bagas menginginkan kekayaan mutlak untuk membungkam mulut istrinya, namun ia masih mencoba mempertahankan nuraninya sebagai seorang ayah. Namun, kegelapan tidak mengenal negosiasi yang setara. Penunggu sumur itu mulai kehilangan kesabaran. Karena Bagas menolak memberikan tumbal yang diminta, sang penunggu mulai melancarkan terornya secara langsung kepada Andi, persis seperti yang dialami Bagas 30 tahun yang lalu. Andi kecil mulai sering terbangun di malam hari, menangis histeris karena melihat bayangan anak kecil berkulit hitam legam yang mengajaknya bermain dari balik jendela kamar. Bocah itu kian hari kian kurus, sorot matanya yang polos perlahan meredup, digantikan oleh kekosongan yang mencekam. Malam itu begitu hening, seolah alam semesta sedang menahan napasnya. Sekitar pukul 1 dini hari, Bagas terbangun karena rasa ingin kencing yang mendesak. Ia bangkit dan berjalan menuju dapur. Namun, ketika matanya melirik ke arah pintu belakang yang menuju pekarangan, jantungnya seakan berhenti berdetak. Pintu itu terbuka lebar. Cahaya bulan yang pucat menyinari halaman belakang, dan di sana, di ambang maut, Andi sedang berjalan dengan gerakan kaku, layaknya boneka kayu yang digerakkan oleh seutas benang gaib. Kedua tangan bocah itu terulur ke depan, berjalan lurus menuju sumur tua yang penutupnya telah terbuka. "Andi!" jerit Bagas dengan suara yang melecah keheningan malam. Bagas berlari ke setanan, menerjang keluar rumah. Ia berhasil menyambar tubuh Andi tepat ketika ujung kaki bocah itu sudah berada di udara, bersiap terjun ke dalam rongga sumur yang hitam pekat. Bagas mendekap erat anaknya, bergulingan di atas tanah pekarangan yang dingin. Mendengar jeritan histeris suaminya, Sari terbangun dengan jantung yang berdebar kencang. Ia berlari ke belakang rumah dengan membawa lampu minyak. Di bawah temaram cahaya api, Sari menyaksikan pemandangan yang membuat jiwanya terguncang. Bagas sedang memeluk Andi yang meronta-ronta dengan mata mendelik putih, sementara dari dalam sumur tua itu, meluap hawa dingin yang luar biasa mencekam diringi suara tawa anak kecil yang melengking. Bagas, apa yang terjadi dengan anak kita? Teriak Sari histeris, air matanya tumpah melihat kondisi anaknya yang tampak mengerikan. Tidak ada apa-apa, ayo cepat, bawa Andi masuk. Jawab Bagas tergesa-gesa, mencoba menyembunyikan sesuatu dari Sari. Sari pun mengikuti Bagas dengan perasaan bingung, takut, was-was, bercampur jadi satu. Mereka pun membawa Andi ke kamar dan menunggu Andi sampai sadar. Banyak pertanyaan di dalam kepala Sari tapi dia tidak tahu harus apa. Sari yang mulai curiga pada Bagas pun terus memperhatikan gerak-gerik Bagas. Malamnya Sari sengaja berpura-pura tidur untuk mengamati apa yang dilakukan Bagas. Tengah malam hari saat Sari sedang pura-pura tidur, dia merasa ada yang bergerak di kasur. Sari pun perlahan menengok, dan benar saja Bagas bangun dan pergi ke belakang. Sari pun mengendap-endap mengikuti Bagas. Dia mengintip Bagas dari pintu. Bagas pun terlihat membuka tutup sumur itu dan naik ke atas pagar sumur. Semakin curiga Sari pun bergegas menghampiri Bagas. Bagas, apa yang kamu lakukan? Bagas pun terkaget bukan main dan langsung melompat turun dengan muka panik. Jangan-jangan kamu? Tegas Sari, penuh tanda tanya. Bagas mendongak, wajahnya dipenuhi keringat dingin dan air mata kehancuran. Di bawah tekanan teror yang teramat sangat, rahasia itu akhirnya pecah. Rumah ini terkutuk. Dulu adik bapakku mati di sumur ini. Dan aku kembali ke sini untuk meminta kekayaan pada penunggu sumur ini. Sari terkesiap, melangkah mundur hingga lampu minyak di tangannya hampir terjatuh. Kamu
Kamu melakukan pesugihan? Kamu mau mengorbankan anak kita sendiri demi uang? Aku melakukan ini untukmu, Sari, untuk semua tuntutanmu, untuk semua kemewahan yang selalu kamu impikan. Raung Bagas meluapkan seluruh rasa frustrasi yang selama ini ia pendam. Fajar keesokan harinya datang dengan atmosfer yang tegang. Sari, dengan tubuh yang gemetar karena ketakutan dan rasa bersalah yang bercampur aduk, mengemas pakaian Andi ke dalam tas lusuh. Kita pergi dari sini, Bagas, sekarang juga. Persetan dengan hutang, persetan dengan kemewahan. Aku tidak mau kehilangan anakku. Tangis Sari, memohon di depan suaminya. Namun, Bagas yang sekarang bukan lagi Bagas yang dulu. Kegelapan telah menyusup terlalu dalam ke dalam jiwanya, meracuni akal sehatnya. Atapan matanya kosong namun tajam, dipenuhi oleh keserakahan yang membutakan. Pergi dan kembali menjadi gembel di kota, dikejar-kejar penagih utang dan dihina semua orang. Bagas mencengkeram bahu Sari dengan keras, suaranya terdengar berat dan asing. Tidak, Sari, ini adalah satu-satunya kesempatan kita untuk merubah nasib, Bu. Makhluk itu meminta tumbal, tapi aku akan mencari cara lain. Kita tetap di sini, kita akan menjadi kaya. Sari menatap suaminya dengan rasa asih yang teramat sangat. Lelaki di depannya bukan lagi suami yang ia kenal, melainkan sesosok raga yang telah digerogoti oleh iblis keserakahan. Di tengah keterasingan kampung halaman yang sepi, tanpa uang dan tanpa perlindungan, Sari mendadak merasa tak berdaya. Ketakutannya pada kemiskinan dan ancaman di kota, berpadu dengan ketakutan pada suaminya sendiri, membuatnya lumpuh. Dengan air mata yang terus mengalir, ia akhirnya menyerah, menuruti kemauan gila Bagas untuk tetap tinggal di rumah terkutuk itu. Waktu terus bergulir, menghitung hari menuju malam penghakiman. Pada suatu malam yang pekat, ketika angin berdesau membawa aroma kemenyan yang samar dari arah hutan, Bagas jatuh ke dalam tidur yang teramat gelap. Di dalam tidurnya, ia bermimpi berada di dalam ruang gelap yang tak berujung. Tiba-tiba, sepasang mata merah menyala raksasa muncul di hadapannya, diiringi suara parau yang menggetarkan sukma. Waktumu sudah habis, Bagas. Bagas tersentak bangun dari mimpinya. Jantungnya berdegup kencang bagai tabuhan genderang perang, keringat dingin membanjiri seluruh tubuhnya. Suasana rumah begitu sunyi, terlalu sunyi. Namun kesunyian itu tidak bertahan lama. Dari arah pekarangan belakang, menembus dinding papan rumah, terdengar suara yang paling ditakuti oleh setiap orang tua di dunia. Suara jeritan dan tangisan Andi, disusul oleh suara kecipratan yang berhamburan dengan keras. Bagas membelalakan matanya. Andi, Desaria berada di sebelahnya tuh terbangun. Insting seorang ibu langsung menyalakan bahaya di dalam dadanya. Mereka berdua melompat dari tempat tidur, berlari kesetanan membelah kegelapan rumah, menuju ke pekarangan belakang tanpa memedulikan kaki mereka yang tergores lantai kayu. Di bawah pohon Kamboja, dalam remang malam, sumur tua itu tampak tenang, namun air di dalamnya masih menyisakan riak gelombang. Bagas dan Sari melemparkan tubuh mereka ke bibir sumur, menatap lurus ke dalam lubang yang gelap gulita. Sari menjerit-jerit histeris, menyeluhi dasar sumur dengan senter di tangannya. Di bawah sana, di dalam area hitam dan dingin, mereka sempat melihat ujung pasang tangan kecil Andi yang melambai-lambai, sebelum akhirnya tubuh bocah 7 tahun itu tenggelam sepenuhnya, terserat ke dalam pusaran air bawah tanah yang tak berdasar. Andi, anakku. Raung Sari mencoba memanjat bibir sumur untuk terjun menyusul anaknya, namun Bagas menahannya dengan sisa tenaga yang miliki. Mereka berdua terduduk di atas tanah lumpur, menangis sejadi-jadinya di bawah naungan pohon Kamboja yang menggugurkan bunganya, seolah ikut berduka atas matinya sebuah kepolosan. Penunggu sumur telah mengambil apa yang diinginkannya. Negosiasi telah usai, dan kegelapan telah memenangkan korbannya. Hari-hari berikutnya diisi oleh duka yang teramat pekat. Rumah itu berubah menjadi kuburan tanpa nisan bagi kebahagiaan mereka. Sari menghabiskan harinya dengan tatapan kosong, meratapi pakaian Andi yang tersisa, sementara Bagas mengurung diri dalam rasa bersalah yang membakar kewarasannya. Hingga pada suatu malam, di tengah keputusasaan yang mendalam, Bagas kembali bermimpi. Makhluk dari dasar sumur itu kembali hadir, namun kali ini bentuknya kian samar, menyatu dengan kegelapan. Kontrak telah ditandatangani dengan darah anakmu, Bagas. Bisik suara gaib itu membawa resonansi yang dingin. Mulai esok hari, kehidupanmu akan berubah. Kejayaan, kekayaan, dan segala kemewahan yang kau impikan akan mengalir tanpa henti ke dalam genggamanmu. Makhluk itu memberi jeda, sepasang mata merahnya menyipit mengerikan. Namun ingat, emas yang kau miliki dibeli dengan nyawa. Setiap 5 tahun sekali, di malam yang sama, kau harus membawa satu tumbal manusia ke sumur ini untuk mempertahankan kekayaanmu. Jika kau ingkar, atau jika kau gagal membawakannya, maka kau sendiri
dasar sumur ini untuk menjadi budakku dalam keabadian. Bagas terbangun dengan napas yang terengah-engah, namun kali ini tidak ada lagi air mata di matanya. Rasa bersalahnya telah mengkristal menjadi sebongkah batu es yang dingin. Jiwanya telah mati bersama tenggelamnya Andi. Beberapa minggu kemudian, Bagas dan Sari meninggalkan rumah warisan terkutuk itu. Mereka kembali ke kota besar, namun tidak lagi sebagai sepasang pecundang yang melarikan diri dari utang. Sihir hitam dari sumur tua itu terbukti nyata. Segala urusan bisnis yang diambil Bagas mendadak selalu mendatangkan keuntungan yang berlipat ganda. Dalam waktu singkat, mereka pindah ke sebuah rumah mewah bergaya istana di kawasan elit. Gurita bisnisnya menggurita di mana-mana, dari properti hingga lantai bursa. Pakaian mereka kini berlapis sutra, perhiasan emas permata berkilauan di tubuh Sari, dan semua orang yang dulu menghina mereka kini membungkuk hormat, memuja kekayaan mereka yang seolah tak berseri. Namun, di balik dinding-dinding marmer rumah mewah mereka, keheningan yang mencekam tetap bertahta. Sari duduk di sofa mewahnya, menatap jemarinya yang penuh cincin berlian, namun matanya tetap kosong, mati, dan dipenuhi bayangan wajah Andi yang tenggelam di dalam air hitam. Sementara itu, Bagas berdiri di dekat jendela kaca besar yang menghadap ke halaman rumahnya yang megah. Ia menatap jam tangan emasnya yang berdetik dengan ritme yang konstan. Setiap detik yang berlalu bukan lagi sekadar penanda waktu, melainkan hitung mundur yang mengerikan. Di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, Bagas tahu bahwa 5 tahun bukanlah waktu yang lama. Dan ketika malam penghakiman itu kembali tiba, ia harus memilih, mencari jiwa lain untuk dikorbankan ke dalam sumur tua di kampung halaman, atau membiarkan dirinya sendiri yang diseret ke dalam kegelapan abadi yang dingin. Kekayaan telah mereka miliki, namun jiwa mereka telah tergadai di dasar sumur yang tak pernah kenyang. Demikianlah akhir dari kisah Bagas yang kembali ke rumah warisan bapaknya untuk melakukan pesugihan. Tidak ada yang tahu bagaimana akhir hidup Bagas dan Sari. Semuanya menjadi misteri. Buat kamu yang suka konten-konten horor, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan konten-konten terbaik dari kami. Jangan lupa juga like dan tulis komentar kamu untuk membantu kemajuan channel ini. Sekian, terima kasih.